bersama dengan kita. Kita percaya berkatnya luar biasa akan kita terima pada saat ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati. Haleluya. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Sebab itu kami mau bawa hidup kami. Kami mau bawa hati kami persembahkan hadirat. Takkan pernah kami bawa selain yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah lidah kami memegahkan Engkau, memuji Engkau, menyembah Engkau sampai pagi hari ini. Sebab Engkau baik, yang amat baik dalam hidup kita. Yesus, bawa kepada Tuhan.
diberkati. Beri bersama dengan saya katakan. Haleluya. Sebelum kita duduk, mari berikan salam kanan kirimu. Katakan Tuhan Yesus baik. Silakan Bapak Ibu Saudara dikasihkan. Haleluya. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan.
Saya dipercayakan dari Bapak Gembala pembina orang tua dari Bapak Pendeta ini sebagai bendahara jemaat. Lebih kurang juga sudah 20 tahun. Kalau dibuat pergantian sudah 4 periode itu sebenarnya. Tapi tetap diberikan kepercayaan. Yang mau saya saksikan di sini, saya bersyukur berterima kasih kepada Tuhan telah berikan saya kesehatan, masih bisa bernapas. Memang beberapa minggu ini dalam kesehatan kurang baik, Tuhan tetap memberikan yaitu sukacita dan dalam pekerjaan. Yang saya saksikan, Tuhan tetap memberikan saya yaitu kekuatan di dalam kegiatan pelayanan gereja. Pada hari Senin pagi setengah 6 saya mendapat telepon dari Samosir di kantor saya, karena bapak tua saya yang menjaga kampung. Kebetulan orang tua saya di Bukit Tinggi. Sudah lama kami besar-besarnya di Bukit Tinggi, merantau ke Jakarta, menikah di Medan dan tinggal di sini. Yang mau saya saksikan pada saat ini, Tuhan memberikan kesehatan. Pada itu minggu-minggu ini saya rutin berdoa ke rumah sakit Imelda. Tidak, saya bertelepon dari kampung, katanya dekat dengan rumah sakit Imelda dengan rumah Medan. Enggak ada, jauh lebih dekat. Saya kagak mau nih. Itu kamu mau ke rumah sakit Medan lagi dioper katanya. Lalu Eda katakan datang oleh Eda. Iya, dan saya datang. Kondisi saya pun kurang sehat, saya bilang. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya tunggu hari. Ternyata minggu-minggu ini hujan terus malam. Saya pun punya kegiatan di rumah, ada les, nggak bisa waktu saya. Semalam saya minta baru saya, besok hari Jumat saya katakan besok hari Sabtu kita ke rumah sakit. Ternyata melihat Tuhanmu. Dia katakan, Tuhan, semalam Pak Gembala ke rumah, katanya. Ngapain? Bapak datang mau bilang saya ikut audisi di PGI, mau ikut nyanyi katanya. Ya udahlah, saya pikir karena Bapak Gembala yang bilang, kalau dari segi suara saya bilang belum bisa lah. Tapi udahlah, Bapak Gembala yang bilang, siapa tahu ada musisa. Nah, jadi dia bilang, saya bilang ya udahlah pergilah, nanti sore kita pergi. Lalu ada pesta dari sekolah karena rekan kami dulu menikahkan anaknya dari Papua. Jadi saya tunggu juga pulang. Mana ini belum datang? Saya dikirim si Santi lah videonya. Sore, habis lagi nih. Mungkin inilah yang tepat. Saya minta mohon dukungan doa. Ya kepada jemaat, semua kita di sini hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan untuk saya, untuk Febri Sinaga yang berada di rumah sakit Imelda pada saat ini. Sebelum berangkat saya dapat telepon tadi, saya angkat, udah berhenti. Udahlah, nanti jelas saya telepon. Saya minta kesediaan dari tim doa untuk berdoa ke rumah sakit sore nanti mulai dari ibadah Sukardono. Saya pikir-pikir gini tadi, saya aja mendoakan orang lain. Kalau diminta berdoa saya berangkat bersama tim. Masa kalau ada saya sendiri, nggak bisa saya minta kepada tim untuk berdoa. Jadi kalau ada saya tim untuk berdoa berangkat, kita sama-sama berangkat. Kalau nggak ada pun, siapa tahu Pak Gembala jemaat sibuk, ya nggak apa-apa. Saya minta juga nanti Ibu Gembala jemaat itu, kita sama-sama ke sana berangkat berdoa. Ya nanti komunikasi nanti lah. Kalau Bapak nggak bisa, mungkin saya sendiri sekali berdua dengan guru saya, Novi. Tapi ini saya serahkan kepada Tuhan. Mungkin inilah rencana yang terbaik agar kita sama-sama berangkat. Beberapa hari ini pilihan waktu, tidak ada waktu yang tepat. Saya sempat bilang sama ide saya, hari Minggu lah saya datang dah. Karena Sabtu ini juga saya beresin rumah, saya bilang. Hari Jumat itu kemudian banjir, termasuk Pak kami menguras. Kebetulan berikan kami kesehatan, mungkin udah berendam di air, tambah lagi serangnya. Ya, tapi saya bersyukur Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Tuhan yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kesaksian yang luar biasa. Biar setiap kita boleh menopang apa yang menjadi kerinduan dari para ibu Pak Sinaga. Haleluya. Karena doa orang benar
sangat besar kuasanya. Amin. Haleluya. Ya, kita undang persembahan pujian dari anak-anak Tuhan. Waktu dan tempat langsung saja. Dari himpunan Taruna Kemenangan yang sudah berlatih semalam. Ya, ini kalau mau audisi kayaknya.
audisi Vokal Solo yang dilaksanakan oleh PGI wilayah Sumatera Utara. Ya, kita berdoa seperti kata Evangelis Desinaga, biarlah kiranya yang mujizat Tuhan. Amin. Karena tadi saya dengar lebih bagus suara si Novi yang kemarin daripada hari ini. Lebih lepas dari kemarin. Tapi biarlah semuanya Tuhan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saat ini akan beri yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan. Sebab ada satu sahabat kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Namanya adalah Yesus. Haleluya. Kami yang bertugas. Mari Bapak Ibu siapkan rencana rohanimu untuk diisi oleh firman Tuhan yang menguatkan kita, meneguhkan kita melewati hari-hari kita ke depan. Haleluya. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kerajaanmu, kebenaranmu itu yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Yang mengasihi
Kami ada bukan karena hebat kuat kami, tetapi semata-mata anugerah Tuhan yang menghantar kami ke tempat. Bahkan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mau menerima akan berkat Tuhan. Kami mau menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi gizi bagi setiap pertumbuhan rohani kami. Biar kami semua hari ini Tuhan diberkati. Semua kami hari ini yang datang dengan lapar haus akan kebenaran firman Tuhan akan dipuaskan Bapa yang baik. Kami mau Tuhan Kau singkapkan bagi kami yang terselubung daripada kebenaran firman-Mu, sehingga kami semuanya boleh dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, juga hamba yang akan berdiri menyampaikan firman Tuhan adalah manusia biasa yang tidak luput dari segala keterbatasan sebagai manusia. Terlebih dahulu Tuhan jamah urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu Tuhan di belakang salib-Mu yang kudus, supaya setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan juga jemaat Tuhan yang akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan, mari jamah hati dan pikirannya, jamah telinganya, jamah hatinya, sehingga firman Tuhan boleh masuk, tertancap, tertanam, tumbuh, berakar dan berbuah lewat setiap perbuatan mereka di hadapan Tuhan. Dan kami juga tahu Tuhan ada kuasa-kuasa kedaulatan setan iblis yang mencuri perhatian kami ketika belajar firman Tuhan. Saat ini kami semua umat Tuhan bersatu hati menolaknya dalam nama Yesus. Segala kuasa kegelapan kami hancurkan, keluar dari hati dan pikiran kami, keluar juga dari ruangan ini. Hanya kuasa darah Yesus juga orang Roh Kudus menyertai kami ketika belajar firman Tuhan. Terpuji dimuliakan Tuhan, kami semua siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan kembali dulu Bapak Ibu. Shalom. 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 Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, dahsyat. Yes, 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 gitu ya. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya, jemaat Tuhan seperti anak muda semua. Padahal sudah banyak yang tua, satu yang jaga buat kita ya. Apa kabar Bapak Ibu? Kalau saya katakan nanti jemaat Tuhan bilang, oh mantap, begitu ya. Tangannya gitu juga. Oh mantap, begitu. Oke. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita berteriak-teriak semangat, tadi puji-pujian semangat, dengan firman Tuhan juga mesti semangat. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita langsung dulu buka Alkitab kita ya, supaya nggak ngawur kemana-mana. Kita pergunakan waktu dengan baik. Sebab itu firman Tuhan dari Lukas 6 ayat yang 38. Kami minta tim multimedia untuk buka segera di slide kita. Lukas 6 ayat 38. Jemaat Tuhan yang bawa kitab suci silakan dibuka. Yang bawa kitab suci katakan haleluya. Haleluya. Yang bawa handphone suci juga boleh dibuka. Yang bawa handphone suci katakan amin. Ya, baik. Kita perhatikan firman Tuhan dari Lukas 6 ayat yang 38 ini. Semoga panjang umur sehat-sehat selalu. Lukas 6 ayat 38, silakan multimedia. Baik, sudah ketemu ya. Karena saya Bapak Ibu sebelum dibacakan ayatnya, saya ada kelemahan di penglihatan sehingga saya nggak bisa baca Alkitab di kertas ya. Jadi saya harus lihat di slide seperti itu ya. Kami undang jemaat Tuhan untuk semuanya bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan secara bersama-sama. Ya, haleluya. Yang sudah ketemu di Alkitabnya katakan amin. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Berilah dan kamu akan diberi suatu makanan yang baik, yang dimadamkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dibakar ke dalam bidangmu. Selaku ukuran yang memakai untuk mengukur akan dituburkan kepadamu. Haleluya. Silakan kembali. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Dan berbahagia orang yang membaca, mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan. Katakan lagi haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kita baca hari ini sebenarnya konteks daripada ayat ini adalah tentang
banyak gereja pakai ayat ini sebagai ayat persembahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak hamba Tuhan nggak sepakat ini untuk ayat persembahan. Tetapi kita sebagai jemaat Tuhan yang tergembala di gereja Tuhan, kita mesti sepakat ini ayat untuk persembahan. Kenapa? Ini adalah prinsip tabur tuai. Haleluya. Jangan kamu menghakimi ayat sebelumnya supaya kamu tidak dihakimi. Jangan menghina supaya kamu tidak dihina. Jangan berkhianat supaya kamu tidak dikhianati. Jangan membunuh supaya kamu jangan dibunuh. Tetapi berilah maka kamu akan diberi. Jemaat Tuhan mau diberi. Diberi apa? Mau diberi berkat? Amin. Yang mau diberi berkat katakan amin. Amin. Yang mau diberi jodoh katakan haleluya. Haleluya. Mudah-mudahan Ibu Gembala Pembina tidak lagi nikah. Enggak, itu tadi Nabi bilang. Yang mau diberi umur panjang katakan haleluya. Haleluya. Oh, luar biasa, semuanya ingin umur panjang. Kan yang mau mati cepat. Padahal kalau harus katakan mati adalah hidup untuk Kristus. Saya tanya jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan ada yang mau ketemu Tuhan? Amin. Amin. Mau dong. Yang mau masuk surga angkat tangan. Yang mau masuk surga saja, yang mau masuk neraka nggak usah angkat tangan. Sekalian keluar dari gereja. Semua angkat tangan berarti pengen masuk surga. Mau ketemu Tuhan. Siapa mau duluan nanti malam? Mau ketemu Tuhan nanti malam? Besok Bapak Gembala buka agenda sabda. Bapak Ibu Saudara, kita semua mau diberkati Tuhan itu pasti. Kita semua mau umur panjang itu pasti. Kita semua mau kebahagiaan itu pasti. Tetapi kita tidak tahu apa yang menjadi persyaratan. Berilah maka kamu akan diberi. Tadi cuma saya tanya, mau hidup damai sejahtera? Amin. Amin. Mau panjang umur? Amin. Kalau mau hidupmu damai sejahtera, berikan hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau mau hidupmu sukacita damai sejahtera, datang ke gereja dengan senyum. Amin. Amin. Unang muting. Haleluya. Gereja bergereja gereja bersenti. Ya. Jangan. Datang dengan sukacita. Karena itu firman Tuhan katakan di dalam Galatia 5, buah roh ialah kasih, sukacita, juga disebutkan damai dan seterusnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Mesti sukacita, mesti damai sejahtera, itu baru anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Katakan haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah konteksnya tentang tabur tuai. Meskipun judul berikut daripada ayat yang kita baca ini hal menghakimi. Tetapi hidup ini sebagai anak Tuhan ada menabur dan menuai. Firman Tuhan katakan dalam Galatia 6 ayat 7, tidak mungkin orang menuai sesuatu yang tidak ditaburnya. Apabila orang menuai angin, menabur angin, dia akan menuai badai. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan pun kita harus tulus di hadapan Tuhan. Harus tulus karena Tuhan tidak melihat wajah. Haleluya. Walaupun tadi WN kelihatan cantik, ibu-ibu gembala kelihatan manis, mempesona. Ya, itu gak ukuran. Ibu-ibu yang di sebelah kanan saya ini semuanya liptiknya bagus. Tapi Tuhan gak lihat liptikmu, ibu-ibu. Tuhan lihat hatimu. Haleluya. Tadi ada petugas kolektan itu bawa kantong persembahan sebelah sini, bawa sebelah sini, terus kembali, kemudian jemaat datang lagi berjalan. Tuhan gak lihat uangmu. Dari persembahanku 100.000 ada 3, itu berarti 300.000 aku persembahan. Gak Tuhan lihat kau beri berapa. Yang Tuhan lihat hatimu waktu memberi. Haleluya. Ada orang memberi motivasinya lain. Ada orang memberi motivasinya supaya dipuji, disanjung oleh gembala, dipuji oleh si tua atau yakin. Tetapi berikanlah pemberianmu supaya kau dipuji oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Apa yang kau berikan tadi, kalau hatimu tulus kepada Tuhan, maka dibalaskan sesudah jadi Tuhan. 30 dan 100.
Ya, tidak seperti itu. Nah, sebagai anak Tuhan pun kita harus tulus, harus mengerjakan apa yang Tuhan mau. Maliaki 3:10, coba buka Maliaki 3:10 ya. Maliaki 3:10. Ada seorang pemuda yang bisa baca atau pemudi hati kami tak? Firman Tuhan, Silakan. bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Puji Tuhan. Banyak jemaat Tuhan datang menuju keadaan ayat ini. Banyak jemaat Tuhan apalagi yang beli kami di batu nggak suka ayat ini. Ya. Di sini ada dua frase yang harus kita mengerti. Pertama, bawalah persembahan persepuluhan. Bawalah. Kemudian Tuhan katakan, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit? Ya, ini tabur Tuhan. Tabur bawa. Maka kau akan berbuat. Dibukakan tingkap-tingkap langit memberkati kau. Haleluya. Jemaat yang terkasih, 100% yang kau hasilkan, 90% saja itu milikmu. 10% milik siapa? Jemaat Tuhan. Sedikit yang mau menyambut orang dinasti hidup. Kami lapor baru bapak imbal. 10% milik siapa? Tuhan. Sekali lagi sama-sama milik Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, siapa di antara murid-murid Yesus salah seorang yang gak tulus? Ya, siapa tadi bilang? Waduh, siapa? Sedang sama? Yudas. Ibu-ibu, siapa yang sudah melahirkan paling banyak di sini? Siapa yang paling banyak? Mungkin ibu pembina, gembala pembina. Berapa anaknya kamu? 5. Sedikit sekali. Dan saya sudah cross check nama mulai yang kedua, Yuni Anderson dan seterusnya, Everton Anderson, nggak ada yang namanya Yudas. Coba ibu ada yang rencana bikin nama anaknya Yudas? Kayak tadi ibu Guru Sinaga, ada rencana bikin nama anaknya Yudas? Nggak ya? Udah meninggal? Udah meninggal suami. Oh, suami udah meninggal. Nggak ada rencana. Mohon maaf, kasih ada yang dulu ya. Nah, sebanyaknya orang Kristen dicari di seluruh dunia, saya kira agak alergi memberi nama anak ibu. Kenapa? Karena tingkah lakunya, karena perangainya tidak bagus. Padahal kalau disimak dari nama aslinya itu Yudas, pengertiannya kurang lebih sama juga dengan Yesus sebenarnya. Tetapi tahu nggak Bapak Ibu kenapa orang nggak mau bikin nama itu? Karena dialah yang menjual Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita semua nggak suka nama Yudas, nggak suka pakai nama Yudas, tapi kita rata-rata pakai sifat Yudas. Nggak tulus. Yesus percayakan kepada Yudas sebanyak apapun dipercayakan kepada perbendaharaan yang diberikan kepada Yudas. Semua uang diserahkan kepada Yudas. Yudas mengelolanya dengan tidak tulus. Ada banyak jemaat Tuhan akhir zaman yang kayak Yudas. Dipercayakan Tuhan begitu banyak berkat, tetapi tidak tulus, mengelola dengan tidak jujur. Ketidakjujurannya adalah 10% milik Tuhan diemban. Saya tadi terkesima dengan kesaksian Ibu Guru Sinaga. Sudah 20 tahun jadi bendahara. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Nggak mungkin bertahan 20 tahun jadi bendahara kalau tidak jujur. Itu menandakan kejujuran. Puji Tuhan, saya bangga jadi warga Sinaga. Ada guru saya, Guru Sinaga yang jujur. Aplaus untuk bendahara kita. Dan ada banyak pendeta salah pilih, termasuk orang-orang kami salah pilih bendahara, dibawa uang kabur. Di sini luar biasa, sudah 20 tahun ya.
Luar biasa Bapak almarhum Bishop harus memilih beliau ya. Beliau yang pilih kan? Ya, berarti diurangi Tuhan. Jujur, puji Tuhan bendaharanya jujur. Ada gereja yang jujur bendaharanya, Judas. Tetapi kita seringkali sebagai bendahara, ibu-ibu engkau bendahara di rumahmu, betul? Betul ibu ya? Jujurlah mengelola keuangan. Haleluya. Kalau 10.000 penghasilan suami ibu, berapa persepuluhannya? Oh, 5.000 itu per 50-an. Kalau 10.000, berapa persepuluhannya? 1.000. Dibayarkan atau tidak? Dibayar lawan ibu aja pun jajan anak-anak aja 2.000. Kemudian diberkati Tuhan melimpah 100.000. Berapa persepuluhannya? 10.000. Dibayar atau enggak? Alah, 10.000. Diberkati Tuhan 1 juta. Berapa persepuluhannya? 100. Dibayar apa enggak? Bayar sama selembar kan? Betul. Diberkati Tuhan melimpah 10 juta. Berapa persepuluhannya? 1 juta. Dibayar atau tidak? Berpikir. Orang nggak ada uang miskin. 1 juta penghasilan 1 juta per bulan. Mulai 20 sama kami mau nggak 20 juta tuh ke balai. Mau nih, gawe orang di balai sini Pak. Ini harus berubah. Jujurlah, haleluya. Jujur. Kalau 100 juta diberkati Tuhan penghasilan 100 juta berapa per bulannya? 10 juta. Dibayar. Haleluya, komitmen itu bentak suara. Enggak mau bayar karena tikir. Coba Pak Gembala mungkin kenal suara itu, coba dicek. Dievaluasi nanti mereka bagus. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan nggak lihat amplopmu. Ada banyak jemaat Tuhan seperti yang saya gembalakan juga. Saya tahu dia penghasilannya berapa. Kemudian dibuat di amplop per bulan keluarkan 200.000. Yang saya tahu penghasilannya 6 juta ke atas. Per sebulan ke 200.000. Asal madu Tuhan. Banyak seperti ini jemaat Tuhan, berikan persepuluhan tapi gak jujur. Ingat ada Ananias dan Safira mati kalau gak jujur. Jemaat Tuhan di sini jujur semua. Haleluya. Jujur gak baik persepuluhan. Haleluya. Sebenarnya itu bagus. Ada peningkatan. Haleluya. Meningkatkan kerosokan. Jadi kalau saya lihat kuantitas kita sudah lumayan. Saya sebagai hamba Tuhan sudah terharu sekaligus bangga melihat angka kehadiran seperti ini. Kalau ini bisa dipertahankan, tetapi tidak ada yang bayar persepuluhan, betapa sedih hatinya Tuhan. Sekaligus sedih juga di rumah. Jemaat Tuhan, perpuluhan bukan untuk gembala, tetapi untuk Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan haleluya. Saya mau puji bagaimana lapangnya dada jemaat Tuhan yang tergembala di Immanuel. Jemaat Tuhan terkasih, suatu ketika Bapak Ibu semuanya kita nih berjalan terus ketemu koper. Di dalam koper ada uang 10 miliar. Mau? Mau lah, masa? 10 miliar mau? Mau. Ibu-ibu mau? Nah, 10 miliar sekarang milik ibu-ibu. Semuanya masing-masing punya 10 miliar. Suka? Senang? 10 miliar. Untuk panti asuhan mau kasih berapa? Berpikir. Kalau mau kasih 1 miliar, baru. Berapa untuk panti asuhan? Berpikir coba aja. Ayo bapak-bapak punya 10 miliar. Untuk panti asuhan mau kasih berapa? Gak ada juga yang mau kasih. Saya kasih contoh deh. Saya punya 10 miliar. Saya kasih untuk panti asuhan 9 miliar. Iya. 1 miliar untuk siapa? Untuk tetangga. Marah anak demi ngaulitir. Bagaimana tuh mau kasih kenyataan? Marah anak demi ngaulitir. Sing sudah nggak mau. Oh Tuhan. Jemaat Tuhan jangan beli. Haleluya. Banyak sekali jemaat Tuhan ibu-ibunya
bakso. Lewat nasi goreng, reng. Lewat sate. Suni biju. Ujungnya habis yang lo berpuluhan manohor bakso nasi goreng dosa. Oleh jajan mama, guna belia. Tadinya langsing, sekarang gula. Gak langsung. Ya, sama ibu di sini nggak ada. Ada yang mau ngambil. Ya, tetapi kalau ada yang seperti itu kita bertobat semuanya. Amin. Bertobat. Ya, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan? Firman Tuhan tadi, landasan ayat yang kita baca itu adalah beri maka engkau akan diberi. Berikan milik Tuhan maka yang menjadi milik akan diberi. Matius 6 ayat 23 yang hafal langsung bacakan. Tetapi carilah dulu dan maka apa itu semuanya? Berkah. Mau berkah? Rumah baru yang mau? Mau rumah baru? Amin. Mau ladang baru? Amin. Ya kan? Mau gajinya naik? Amin. Ibu-ibu mau suami baru? Kalau dibilang yang baru-baru suka. Pas dibilang suami baru, dibilang iya suami di sebelah kanan juga. Memang segala yang baru itu enak indah. Tetapi firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semua yang akan diberikan, segala berkat menjadi bagianmu. Katakan amin. Kalau diberkati, kalau kau berikan apa yang menjadi milik Tuhan, beri maka kau diberi. Hari ini kita semua datang kepada Tuhan. Pujian kita tadi kita katakan di pujian awal penyembahan tadi, kita persembahkan hidup ini. Jadi jangan hanya tubuhmu di gereja, hatimu di kampung lalang, milih-milih kain baru, milih ikan basah, ikan mas, milih cabai, begitu macam itu harus ikan kamu lain. Ya, hati kita juga harus beribadah. Haleluya. Itulah persembahan yang sejati. Hadir di gereja, hatinya pun di gereja, pikirannya di gereja. Katakan amin. Ya. Jangan hati kita di sini, tetapi pikiran kita di tempat lain. Tubuh kita di sini, pikiran kita di tempat lain. Kalau di sini hati kita, pikiran kita, tubuh kita, maka Tuhan berkenan, maka Roh Kudus pun berkenan. Haleluya. Berilah. Kita langsung baca ayat ini ya. Ada 3 ayat yang mau kita baca lagi. 1 Korintus 16 ayat 1. 1 Korintus 16 ayat 1 ya. Ya, mudah-mudahan kalau baca Firman Tuhan ya. tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Tentang pengumpulan uang. Lihat petunjuk di mana? Di mana? Di Galatia. Di Galatia katanya. Halo? Lihat petunjuk di mana? Baca ulang dulu. Tolong dulu yang perempuan baca. Aku tak kalah suka dengan suami lagi. Coba yang perempuan lah ya. Walaupun suara ibu gembala yang kami bawa memang kayak lagi. Ayo yang hadir kayak wanita, ayo. 1 Korintus 16 ayat 1 Ya. tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepadamu, jemaat-jemaat di Galatia. Lihat petunjuk di Galatia. Oke, kita sepakat kita lihat petunjuk Galatia, jemaat Tuhan. Kalau mau katakan amin. Oke, buka Galatia 6-nya ayat 6. Kita disuruh apa ini? Suruh Paulus, suruh tengok di Galatia. Jadi kalau sudah Paulus bilang ya, ada di 7 mendokon baris-baris 3 aja di rumah Allah. Mau lagi ulah jadi Paulus itu raja. Dia minta kita lihat di Galatia. Mari baca, semua jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita baca sama-sama ini. Ya, kami minta dengan kasih. Galatia 6 ayat 6, 2, 3 ya. Puji Tuhan. Silakan kembali dulu. Hendaklah dia yang menerima pengajaran membagi segala yang
yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Masing-masing suku mendapatkan segala harta benda apapun tanah pusaka bagi mereka. Tetapi kecuali suku Lewi itu imam-imam, Lewi lah gembala di sini. Haleluya, tidak dapat bagian. Makanya Maliaki 3:10 itu tadi ditulis, bawalah persembahan persepuluhan itu untuk bendahara. Rumah perbedaan itu ke-10 gereja. Haleluya, jemaat Tuhan. Haleluya. Yang belum bayar perpuluhan, coba dulu katakan haleluya. Nah, di sini ada perpuluhan di sini. Yang sudah bayar persepuluhan katakan amin. Amin. Banyak yang sudah bayar, puji Tuhan. Tapi jangan bohong-bohongan perpuluhannya ya. Kalau 10 juta tadi berapa persepuluhannya? 1 juta, jangan dikasih 200.000. Ada 200.000 nggak boleh. Harus jujur dan tulus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu ayat lagi supaya kita tutup ini. Ya, saya nggak mau lama-lama berkhotbah, jadi nanti jemaat Tuhan muntah ya. Sedikit-sedikit, tapi nikmat enak. Haleluya. Iya. Filipi 4 ayat 17. Ya, ini masih Paulus juga ini ya. Filipi 4 ayat 17. Yang perempuan tadi baca, yang wanita apa HTK wanita. Filipi 4 ayat 17. Iya. Filipi 4 ayat 17. Filipi 4 ayat 17. Ya, silakan. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Yang dilihat bukanlah pemberianmu itu. Coba yang laki-laki tadi, yang laki-laki yang pertama, baca lagi ya. Iko ini agak terlalu lembut ya. Yang laki-laki tadi coba yang lantang suaranya. Firman Tuhan, Ya. tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Yang dilihat bukanlah pemberianmu itu. Tuhan tidak lihat pemberianmu itu. Gembala tidak lihat pemberianmu itu. Tetapi akibat dari yang kau memberi dengan tulus, itu menambah apa? Jadi jemaat Tuhan nggak usah ragu lagi memberi. Haleluya. Keuntunganmu lo bertambah 30, 60 dan 100 bertambah. Itu janji Tuhan. Tuhan itu nggak kayak lakimu, nggak kayak cowokmu, nggak kayak cewekmu, tukang bohong. Tuhan itu nggak tukang bohong. Tuhan itu jujur. Kalau dia janjikan pasti ditepati. Haleluya. Tuhan janjikan itu. Yang dilihat bukan pemberian, tetapi mendatangkan keuntungan yang berlimpah kepada kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada sesuatu hal yang kebetulan di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Saya ada di sini Bapak Ibu bukan kebetulan, tetapi ketepatan. Haleluya. 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 Tuhan sudah atur semuanya. Bukan karena kebetulan kami datang di sini, kami mampir di GTDI Immanuel. Tidak. Tuhan yang sudah tuntun kami harus melayani di sini. Haleluya. Karena ini kebutuhan jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oleh karenanya jemaat Tuhan semuanya yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya semuanya diberkati. Kalau ada yang tersinggung, biarlah berubah. Kalau ada yang tadinya lemah, biarlah dikuatkan. Haleluya. Yang tadinya susah, biarlah diberkati beriman. Karena firman Tuhan itu menjadi suluh, menjadi terang bagi setiap langkah hidup. Tuhan Yesus memberkati. Firman dalam hati kita, semua kita yang membayar persepuluhan, yang memberi persepuluhan dengan tulus hati, akan diberkati berlimpah-limpah. Katakan amin. Amin. Berdiri, kita senangkan hati Tuhan. Imam musik kami dalam maju ke depan. Kita katakan kepada Tuhan, musik akan selalu berkati. Yang syarat dengan ketidakharusan, yang syarat
Bapak Ibu. Kalau di masa lalu engkau sulit, susah untuk mengerjakan perintah Tuhan, musim berganti, hari ini komitmen di hati Tuhan. Aku akan setia kepada Tuhan, aku akan tulus kepada Tuhan. Lihat isi hatiku, Tuhan kan ada kepada Tuhan. Coba nyanyikan pujian ini dengan setengah nada, setengah suara. Tuhan selalu lebih teguh lagi, lebih pelan aku berjalan. Dengarkan Tuhan sebab hati. Kalau hari ini kami minta untuk meneguhkan semua ciptaan Tuhan. Setia, haleluya, Tuhan menolong. Oh, haleluya. Tuhanku, haleluya. Lebih sungguh Tuhan selalu menolong. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Mungkin jemaat Tuhan ada yang kesusahan, juga yang kesusahan dalam kesaksian.
banyaknya jemaat Tuhan mengalami pergumulan, mengalami persoalan. Ibu Sinaga yang sudah bersaksi, Tuhan, Engkau tahu belum besar, Engkau tahu beban hamba-hamba manusia biasa Tuhan. Dan juga di antara jemaat Tuhan ada banyak yang tidak sanggup, tidak berani bersaksi. Barangkali mereka malu Tuhan. Engkau tahu Tuhan beban seluruh jemaat Tuhan. Hari Engkau jemaat Tuhan, kalau hari ini kau sakit, angkat tangan kananmu dan taruh di dadamu. Di posisi yang sakit kau taruh tangan kirimu. Dengan iman kau terima kesembuhan. Kalau ada saudara keluargamu yang sakit, angkat tangan kananmu, taruh di dadamu. Engkau taruh wajahnya di ingatanmu, di pikiranmu. Sekarang kau bayangkan wajah saudaramu yang sakit. Sekarang kau bayangkan saudara keluargamu yang sakit, yang butuh pertolongan Tuhan. Hari ini semuanya akan diberikan ditolong oleh Tuhan. Tuhan, kalau ada teman-teman yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang susah akan dihiburkan. Kalau ada yang mengalami persoalan akan diberikan jalan keluar. So itu ada janji Tuhan. Kalau ada yang sedang bergumul mengharapkan pertolongan Tuhan, akan diberikan jawaban yang luar biasa. Kuasa dari Yesus lebih besar dari segala belenggu-belenggu kuasa kegelapan yang merantai umat Tuhan. Segala kuasa kegelapan setan iblis yang mau mengganggu umat Tuhan untuk setia dan berfirman, semua dimatahkan juga. Kuasa dari Yesus lebih besar dari segala kuasa. Kuasa setan iblis tidak sanggup. Kuasa setan iblis gila dunia tidak sanggup mengikat kami. Semuanya kami lepas. Kuasa dari Yesus berkuasa lebih langsung. Syukur bagi Tuhan. Pada kesempatan ini hamba berdoa Tuhan untuk penggembala ini yang Engkau percayakan Tuhan, Engkau buka di tempat ini boleh berdiri sampai hari ini. Engkaulah Tuhan yang berkarya. Kalau sampai hari ini gereja ini boleh penuh, biarlah gereja ini dibesarkan lagi dan penuh lagi, tambah lagi, jiwa-jiwa baru tambah kemuliaan Tuhan. Semua pelayan di tempat ini Tuhan Kau rapi, bekerja sama yang baik dengan hamba bergembala di tempat ini Bapak Yesus. Penuhi hamba-Mu dengan hikmat akal bumi dan kebijaksanaan. Sebagai gembala berikan dia Tuhan kapasitas yang lebih besar, iman yang lebih luar biasa, bahkan urapan Tuhan yang lebih heran lagi. Kemana saja hamba mulai diurapi, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, secara khusus gereja Tuhan di Indonesia segala bahasa dan kalimat yang sekarang Tuhan dalam keperluan. Tuhan, kami tahu tidak ada yang terjadi tanpa Tuhan mengetahui. Tidak ada yang terjadi tanpa Tuhan punya maksud. Kami tahu Tuhan rencana indah bagi gereja Tuhan. Kami tahu Tuhan rencana ini untuk membuat kami lebih baik, lebih kuat lagi. Persatukan gereja Tuhan. Persatukan kami ya Allah. Amin, amin. Gereja Tuhan dipersatukan. Dipersatukan kembali oleh masalah. Sebagaimana Tuhan mas gereja Tuhan di Indonesia, kami adalah gereja yang kudus, tidak bercacat celah. Terima kasih Tuhan. Semua hamba Tuhan, gembala-gembala gereja Tuhan seluruh Indonesia dan juga Tuhan besok dan juga besok penuhi mereka Tuhan dengan damai sejahtera. Kami tidak berpihak kemana saja, kami hanya berpihak kepada Kristus. Tuhan Engkau kepala bagi gereja Tuhan. Biar Tuhan pemimpin kami diberikan kerendahan sehingga damai-Mu menjadi bagian dan milik kami di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan kami mewakili sesi ini, dan sebelumnya kami serahkan semua firman yang sudah dibagikan oleh hamba. Tancapkan itu di hati jemaat Tuhan, silakan supaya dibawa pulang menjadi berkat, menjadi kekuatan, bahkan juga menjadi surga bagi mereka. Terpuji dimuliakan Tuhan. Kami bersyukur semua kami yang sudah belajar firman Tuhan sangat bersyukur dan sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin.
Kami tahu itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengingatkan dan menguatkan kami kembali. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajari kami. Terima kasih buat firman-Mu yang memotivasi kami untuk kami terus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami berkomitmen di hadapan-Mu bahwa seluruh hidup kami persembahkan kepada Tuhan, dan kami mau belajar untuk mengembalikan miliknya Tuhan, karena satu kali kelak apa yang akan diukurkan kepada kami sesuai dengan yang kami lakukan. Kebenaran yang Tuhan perhitungkan kepada kami sesuai dengan kebenaran yang kami lakukan. Bahwa Engkau akan berkati kami berlipat-lipat kami ganda ketika kami memprioritaskan Tuhan, ketika kami mengembalikan milik-Mu. Maka Engkau akan mengardik segala binatang melawan. Engkau akan mengardik segala persoalan pergumulan kami. Engkau akan menolong kami ketika kami mengutamakan dan mencari kerajaan-Mu. Semua Tuhan tambahkan bagi kami. Karena itu Bapa, meteraikan firman-Mu, kami mau belajar mengembalikan milik-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami belum setia. Ampuni jemaat-Mu yang selama ini belum mengembalikan milik-Mu. Biarlah kami belajar, kami terus belajar firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, sehingga bukan kedagingan kami yang menjadi prioritas, tetapi Roh Tuhan, keinginan Tuhan yang kami mau lakukan. Berkati hamba-Mu yang sudah menabur firman-Mu. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Kalau hamba-Mu hari ini sampai detik ini masih mengalami kekurangan, kelemahan, mengalami sakit, penyakit, terkhusus di bagian penglihatannya, Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa kesembuhan yang kembalikan penglihatan yang sedia kala, sehingga penglihatannya juga boleh mendukung untuk melayani lebih dahsyat lagi. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, biarlah hamba-Mu juga semakin setia, tetapi sadar dan berharap kepada Tuhan. Terpuji dan dimuliakanlah nama-Mu. Berkati pembawaan hamba-Mu, berkati istri dan anak-anaknya, berkati orang tuanya, dan juga di masa usia yang lanjut. Biarlah Tuhan memberi kesehatan kekuatan. Kami percaya pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu ini, pengembalaan yang dihamba, biarlah juga memuliakan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa digembalakan, banyak jiwa-jiwa berseru kepada Tuhan. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Aku juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang juga dalam keadaan sakit penyakit. Tuhan, hamba berdoa buat Ibu Mina Fendi yang juga sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan, kami mengadah kepada-Mu. Engkau Allah memberi kesembuhan. Engkau Allah yang menyatakan kemuliaan-Mu bagi hamba-Mu ini. Bapa, kami memohon turunlah campur tangan-Mu. Jamah ibu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu yang disembuhkan. Demikian juga buat Ina Liora. Tuhan, teruslah menopang ibu ini. Biarlah keluarga ini juga melihat rencana Tuhan di balik semua ini. Berkali-kali hamba-Mu ini terus mengalami sakit penyakit, tapi tidak tahu apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan bagi keluarga ini. Tuhan, hamba memohon kekuatan daripada Tuhan. Hamba memohon belas kasihan daripada Tuhan, sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga mereka tidak lari dan jauh daripada Tuhan, sehingga mereka tidak berharap kepada yang lain. Biarlah tetap setia di dalam Tuhan. Karena itu kami memohon kepada-Mu, kami mengadah kepada-Mu, berbelas kasihanlah Tuhan bagi keluarga ini. Nyatakanlah kuasa-Mu bagi keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan angkat penyakitnya. Dalam nama
baik di tengah-tengah keluarga ini. Beberapa jemaat-Mu dan banyak di antara kami tidak hadir sampai hari ini Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang menjadi persoalan. Beberapa kami mendengar mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami memohon nyatakan juga kuasa bagi mereka yang tidak hadir karena sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong mereka. Dalam nama Yesus kesembuhan bagi mereka yang mengalami beban berat. Tuhan tolong mereka untuk mereka keluar dari persoalan-persoalannya. Kesaksian dari hamba-Mu Ibu Evangelis Desinaga, buah pitonya Bapak kami atau saudara kami Bapak Febri Sinaga yang sekarang berada di rumah sakit, yang terus mengalami penderitaan sakit penyakit di bagian kaki dan bagian tubuh yang lain. Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami memohon kesembuhan daripada Tuhan, sehingga keluarga ini diselamatkan. Kita keluarga ini bukan keluarga yang dekat kepada Tuhan, tapi kami mengajak kepada melalui ini, biar mereka tetap semakin dekat kepada Tuhan. Mereka melihat bahwa Tuhan itu ada dan hidup. Karena itu kami memohon belas kasihan-Mu, karena kami tahu Kau berbelas kasihan kepada kami. Kesembuhan daripada Tuhan, kesembuhan yang spektakuler, mujizat bukan hanya dari Allah ini. Bapak Febri Sinaga, kami topang dalam doa. Bapak jemaat-Mu yang sudah hadir hari ini, Kau memberkati kami. Saya mencari pergumulan mereka. Mereka sudah bawa ke dalam tangan pengasihan. Turunlah tangan Tuhan menjamah setiap jemaat-Mu. Firman-Mu berkata, Kau memperhitungkan sesudah kebenaran yang kami berbuat. Tuhan, jadi payah mereka tidak sia-sia. Yang tua, yang muda, orang tua, anak-anak muda, berkati kehidupan kami. Pekerjaan-pekerjaan jemaat-Mu, Tuhan memberkati. Melalui pekerjaan yang mereka kerjakan, mereka memperoleh berkat daripada Tuhan. Melalui itu Tuhan menopang kami. Berkati juga jemaat pemuda yang sudah mendengar pujian, dan terkhususnya yang mereka mengikuti audisi. Tuhan tolong mereka memuji memuliakan nama Tuhan, tidak menyombongkan diri, tapi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pelayanan pemuda di tempat ini juga Tuhan berkati. Panitia Natal yang sudah terbentuk, Natal sekolah minggu, Natal ATK, Natal umum, Tuhan berkati. Biarlah semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dana yang diperlukan, kami percaya Tuhan cukupkan. Jemaat-jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan di masa-masa sukar ini, beri kami kekuatan. Yang belum memperoleh pekerjaan, Tuhan tolong mereka untuk memperoleh pekerjaan. Para pemuda, orang-orang tua, keluarga demi keluarga, biarlah Tuhan buka pintu langit bagi mereka. Mereka menerima berkat daripada Tuhan. Bapa, dari tempat ini kembali kami berdoa buat Gembala Jemaat di Sukadono, membangun pendeta muda berkat Simulus yang beberapa waktu lalu di hari Minggu tepatnya dia mengalami sakit penyakit pendarahan atau pecah pembuluh darah di bagian kepala. Tuhan, kami memohon belas kasihan. Tuhan, tolong hamba-Mu. Kami menghadap kepada-Mu dengan kasih-Mu yang besar. Engkau yang sudah mati bagi kami, Engkau yang berkorban bagi kami. Perhitungkanlah semua yang sudah kami perbuat di hadapan-Mu. Karena itu kami menghadap kepada-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Yang sudah lakukan mujizat-Mu lebih dahsyat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh. Dalam nama Yesus, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami hamba-Mu, jadilah padamu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Persembahan yang sudah kami kumpulkan, karena Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah berkorban. Lipat kali ganda persembahan syukur kami, persembahan tantangan kami, dan persepuluhan yang sudah kami kembalikan. Sudah mengembalikan persepuluhan, Tuhan berkati. Dan berkorban untuk pelayanan di tempat ini, Tuhan berkati. Puji dan dimuliakan nama-Mu. Sebentar
Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Kami mohon Tuhan memimpin kami, menuntun kami, sehingga kami pulang dalam melakukan firman-Mu. Kami menjadi duta-duta Kristus yang mewartakan kebangkitan dan kenaikan Tuhan di surga. Terpujilah Tuhan sepanjang sepekan ini. Tuhan melindungi dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengangkat tangan kami terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh yang kudus